Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Kita sudah bulan Januari, teman-teman. Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Di tahun ini saya berencana akan lebih sering update semaksimal mungkin, tentu dengan mempertimbangkan kesibukan-kesibukan lain yang juga ada amanah-amanah yang harus kami lakukan. Tapi moga-moga insya Allah semaksimal mungkin kita coba lebih banyak lagi update, lebih banyak lagi posting. Dan tentu kami sangat bersyukur kalau teman-teman di Januari ini, bulan Januari tahun baru ini, menggerakkan jempolnya ya ke sini nih, tombol subscribe. Terus ikuti dan nikmati konten-konten di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan atau berbincang tentang 5 cara intelijen bertukar data. Nah, ini 5 cara intelijen bertukar data. Yang pertama, kita tahu ada istilah yang disebut dengan dead drop. Nah, ini apa ini? Dead drop ini apa? Dead drop ini artinya dua agen itu, agen pengirim data ya, sebut aja agen A dengan agen B, mereka ini mempunyai satu tempat ya, yang mereka sepakati bersama sebagai lokasi untuk perpindahan data. Nah, misalnya begini, misalnya menemukan satu jembatan atau mungkin yang lebih mirip film gitu ya, kursi taman gitu ya. Kursi taman, mungkin kalau settingnya Jakarta, kursi taman di depan Hotel Grand Hyatt, itu kan ada tuh di trotoarnya kan ada kursi-kursi gitu. Nah, kursi taman depan Grand Hyatt misalnya. Maka nanti si pengirim agen A ini, agen intelijen A ini akan membawa datanya, misalnya datanya dalam bentuk USB atau flash disk ya. Dia akan jalan ke situ sampai pada titik itu. Lalu setelah itu dia akan pasang di bawah gini ya, di bawah kursi taman, kemudian mungkin ditutup dengan double tape atau selotip yang kuat begitu ya. Tapi tentu dengan senormal mungkin ya cara pasangnya itu. Nah, nanti begitu itu terpasang, dia akan mengirimkan kode kepada agen B untuk mengambilnya gitu. Nah, mengambilnya nanti ya sama, jalan tek duduk, diambil, mungkin sambil batuk-batuk atau sambil nyalain rokok gitu kan, masukin set, dah. Nah, ini yang disebut dengan dead drop. Jadi tempat lokasi mereka menaruh apa namanya data itu tempat mati gitu. Itu dead drop itu maksudnya barangnya mati gitu. Bisa jembatan, kursi taman, mungkin vas bunga yang besar gitu, yang bukan vas bunga ya, mungkin apa namanya, hiasan taman gitu ya, atau mungkin tempat-tempat yang umum ya, misalnya tiang listrik di satu titik tertentu, di bawahnya gitu dan seterusnya. Tapi semaksimal mungkin lokasinya aman dan tidak mencolok orang. Yang kedua adalah teknik brush pass. Nah, namanya brush pass. Brush itu apa sih? Semak-semak. Nah, kalau ini harus langsung papasan. Harus langsung papasan, teman-teman. Kalau yang pertama tadi bisa saja ditaruhnya, yang dead drop tadi itu bisa ditaruh jam 5 pagi misalnya, diambil jam 8 gitu. Selisih 3 jam gitu. Tapi kalau yang brush pass ini dia harus langsung. Harus langsung karena kalau terlalu lama berisiko untuk diambil orang. Misalnya ini lari pagi gitu ya, lari pagi, bawa datanya, ada kayak semak-semak atau taman gitu, kemudian dilemparlah data itu, cret, lalu agen ini berjalan atau terus berlari. Nah, agen yang ngambil adalah yang kemudian datang setelahnya dari ujung berlawanan ataupun dari belakangnya untuk ngambil itu. Tapi ini jedanya biasanya kalau brush pass ini nggak boleh jauh, maksimal 30 menit maksimal itu, supaya jangan sampai kemudian misalnya agen A ini sedang dalam diikuti lawan gitu kan. Diikuti lawan, begitu dia ngelempar ke semak-semak, set, nah yang ngambil lawan belakangnya. Jadi nggak boleh lama-lama. Nah, berikutnya teman-teman, ini berlawanan dengan
dead drop, tetapi live drop. Nah, live drop ya live, hidup gitu. Jadi menentukan satu orang sebagai agen perantara. Jadi misalnya agen A mau ngirim ke agen B, ini ada live dropnya ini. Nah, live dropnya ini bisa macam-macam. Misalnya penjual es krim, gitu kan? Atau misalnya penjaga counter warnet, gitu kan? Warung internet, kasir sebuah minimarket, gitu kan? Jadi jalan misalnya ke minimarket yang disetujui itu, gitu kan? Masuk ke dalam, titip ke orang-orang ini tentu sudah dalam tanda petik sudah direkrut ini sebagai agen perantara atau live drop. Titip ya, nanti untuk si X gitu. Set, nah diambil sama mbak-mbak atau mas-mas kasir ini, masukin sakunya. Nanti beberapa jam atau beberapa hari terserah gitu kan, karena yang mengamankan si live drop ini kan. Datanglah agen B mau ngambil barang diambil. Set, nah dikasihkan. Nah gitu. Bisa juga itu dilakukan biasanya di resepsionis hotel. Ini lebih gampang dan lebih simpel. Kenapa? Karena bisa booking dengan nama palsu ke sebuah hotel, kemudian titip ke resepsionis tanpa harus mengenal kan. Jadi tanpa harus live dropnya nggak kenal dia gitu. Live dropnya nggak kenal dia, ini titip ya, nanti yang ngambil teman saya namanya Pak X gitu. Lalu dia check out. Ya udah, nanti Pak X datang ngambil, Mbak tadi mau ngambil paket yang dari ini. Ah, itu. Nah, yang berikutnya adalah food toss. Nah, namanya toss, maka dia harus toss gitu ya. Jalan kaki tapi langsung. Nah, biasanya ini dipilih satu tempat keramaian. Keramaian, banyak orang gitu ya. Ketika berjalan, agen A ini berjalan, agen B atau si pengambil juga berjalan, papasan, tek. Nah, diberikan. Bukan berarti diberikan langsung. Misalnya dimasukkan dalam majalah atau dimasukkan dalam misalnya botol minum gitu ya. Botol minum nggak usah sebut merek gitu ya. Atau apa itu namanya? Kalau kita ke restoran cepat saji kan dapat gitu kan. Kayak minuman ada esnya di dalam itu loh, yang ada sedotannya itu. Nah, sambil jalan itu barangnya atau USB-nya di dalam situ, sambil jalan berpindah gelasnya. Tapi ini biasanya di keramaian. Biasanya di keramaian ini disebut dengan food toss ya, jalan kaki pindah. Ini langsung nih, tatap muka ini, langsung. Kemudian yang terakhir, cara yang kelima adalah car toss. Nah, ini sama tapi pakai mobil, jadi lebih aman karena kan tidak direct ya, tidak direct onsite. Kalau tadi yang food toss itu kan bisa saja misalnya agen A ini sedang dikuntit oleh counter intelijen lawan, begitu itu nah mereka bisa tertangkap dua-duanya itu, A dan B ketangkap bareng bisa itu. Nah, kalau yang car toss ini pakai mobil, jadi mereka ya sama beriringan gitu, mungkin di satu parkiran yang sama, berpindah tanpa turun mobil, data berpindah. Apakah itu bisa dilempar atau switch car ya, mampir di satu parkiran, tadi minimarket misalnya, masuk set gitu kan, habis itu berikutnya masuk set gitu, ini keluar mobil, tukar mobil, datanya ada di dalam mobil itu, misalnya seperti itu. Demikian teman-teman, 5 cara intelijen memindahkan data rahasia. Nah, tentu ini adalah cara klasik. Tentu hari gini masih banyak cara-cara lain yang lebih modern dan akan saya bahas di video-video kita berikutnya. Karena itu, terus setia di channel ini, Ridwan Jogja, yang akan membahas tentang seputar dunia intelijen. Matur nuwun sudah subscribe, tombolnya di sini, dan share, kemudian pencet like dan komen supaya kemudian engagement dari video ini semakin banyak, menyebar kebaikan kepada banyak orang. Semoga bermanfaat dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, salam intelijen.